Dalam video kali ini, kami akan melakukan perjalanan ke kebun binatang Tennoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan melakukan perjalanan ke kebun binatang Tennoji. Kami parkir sepeda, kemudian menuju stasiun Haruki atau Haruki Eki. Stasiun yang paling dekat dengan tempat tinggal kami adalah stasiun Haruki. Yang pertama, sebelum naik kereta adalah membeli tiket sesuai tujuan. Kebetulan karena ada acara, jadi kami ke Minami Tatsumi dulu. Jadi tujuan kami adalah ke stasiun Namba. Nanti dari stasiun Namba ganti kereta bawah tanah, yaitu naik kereta jalur Seni Ichimai. Kemudian turun di Minami Tatsumi Eki. Sebelum masuk, kita harus memasukkan tiket di loket otomatis. Kereta yang akan kami naiki sudah datang, jadi tidak menunggu lama ya. Supaya tidak terlalu lama menunggu kedatangan kereta, bisa dilihat jadwal keberangkatan kereta di stasiun. Kereta yang kami naiki adalah kereta Subs Express yang berhenti hanya di stasiun-stasiun besar ya. Keunggulan dari kereta yang kami naiki ini adalah lebih cepat sampai tujuan ya. Kira-kira perjalanan kami dari stasiun Haruki menuju stasiun Namba itu adalah sekitar 40 menit. Sebentar lagi kami akan sampai di stasiun Namba. Jangan lupa untuk mengecek barang bawaan. Kami sudah sampai di stasiun Namba, kemudian menuju stasiun bawah tanah untuk ganti kereta bawah tanah. Jika mengalami kebingungan, bisa melihat peta jalur kereta atau bertanya kepada petugasnya. Sekedar mengingatkan ya, seperti yang di awal, untuk jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta bisa dilihat seperti ini. Ini adalah tampilannya secara digital. Untuk stasiun kecil itu biasanya tertulis secara manual. Kami masih mencari pintu keluar dari stasiun Namba menuju stasiun bawah tanah. Dari pintu keluar stasiun Namba menuju pintu masuk kereta bawah tanah jaraknya cukup dekat. Kami sudah menemukan pintu masuk ke stasiun bawah tanah. Kami melewati beberapa anak tangga. Seperti di awal, jangan lupa membeli tiket lagi ya. Kami sudah berada di dalam kereta bawah tanah. Tampak di sekelilingnya itu terlihat gelap ya, karena memang di bawah tanah. Tujuan kami masih ke Minami Tatsumi. Perjalanannya kira-kira 20 menit. Acaranya di Minami Tatsumi sudah selesai ya. Jadi kami melanjutkan perjalanan menuju ke Tennoji Zoo atau kebun binatang Tennoji. Seperti di awal, kami sudah membeli tiket lagi dan siap naik kereta bawah tanah menuju stasiun Namba lagi.
Tidak membutuhkan waktu yang lama, kami sudah sampai lagi di stasiun Namba menuju ke stasiun Tennoji Daebuut Suwon-mae. Dari stasiun Daebuut Suwon-mae ke Tennoji Zoo jalan kaki kira-kira 5 menit. Kami sudah sampai di kebun binatang Tennoji ya. Kami lewat dari pintu belakang. Karena keadaan masih pandemi, kalau berkunjung ke sini harus pesan tiket secara online. Karena sementara tidak melayani tiket secara on the spot. Untuk harga tiket orang dewasa adalah sekitar 500 yen per orang dan untuk anak-anak di bawah umur itu adalah gratis. Pertama kali kami melihat pinguin dari balik pagar ya. Terlihat ada seekor pinguin yang asik berenang dan lainnya sedang terdiam. Dari sini kami kemudian melihat seekor serigala yang sedang bersantai. Kemudian kami melihat harimau yang terlihat begitu gagah dan besar sekali. Harimaunya sedang berjalan dengan pelan-pelan ke sana kemari. Tidak kalah seru melihat harimau tadi, kami kemudian melihat jerapah. Jerapahnya begitu tinggi dan sangat menggemaskan. Karena ruangannya yang terbatas, jadi harus antri dan tetap menjaga jarak ya. Dilihat dari dekat, untuk jerapahnya tingginya itu kira-kira lebih dari 4 meter. Kemudian kami berpindah tempat lagi untuk melihat beberapa kambing yang sedang makan. Dan kambing-kambingnya sangat gemuk ya. Di samping kandang kambing tadi, ada sebuah kandang kecil dan di situ ada salah satu hewan yang sangat lucu yaitu kelinci. Masih di dekat kelinci dan kambing tadi ada seekor kuda poni yang berwarna coklat. Sebenarnya di sampingnya itu ada seekor unta tetapi pintunya sudah ditutup. Dari tadi melihat beberapa hewan yang berada di luar ruangan. Sekarang kami coba untuk melihat beberapa hewan yang ada dalam ruangan. Apa saja yang ada di dalamnya ya? Kami mulai memasuki ruangan ini dan akan melihat hewan apa yang ada di dalamnya. Ternyata ada 2 ekor kanguru yang sedang berjauhan. Masih dalam satu ruangan dan di sekat itu ada 2 ekor kura-kura yang sedang terdiam. Ini adalah pengalaman kami yang kedua kali mengunjungi kebun binatang Tennoji. Sebelumnya kami mengunjungi Tennoji Zoo ini pada tahun yang lalu. Selanjutnya kami memasuki ruangan lagi dan kita melihat beraneka ragam jenis monyet. Monyet ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ternyata ada beberapa monyet yang sering kita temui. Dijelaskan ada beberapa habitat di Indonesia yang ditemukan monyet-monyet ini, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Terlihat ada beberapa monyet yang sedang asik makan. Setelah melihat beberapa monyet ini, kami melanjutkan perjalanan lagi melihat hewan-hewan. Ini adalah kawasan untuk habitat gajah. Ketika kami mengunjunginya, ternyata ada keterangan gajah tidak ada. Jadi kami melanjutkan untuk melihat singa laut. Di kolam yang besar ini adalah habitat untuk singa laut. Terdapat banyak singa laut yang sedang asik berenang. Dan kami hanya bisa melihat dari balik pagar besi. Setelah dari sini, kami akan melihat seekor beruang yang biasanya hidup di hutan. Ini dia. Beruangnya berwarna hitam dan besar dan terlihat sendirian. Beruang ini berbeda dengan yang ada di kutub ya.
Nanti kita lihat bersama perbedaan antara beruang yang ini dengan beruang kutub ya. Ini adalah beruang kutub yang biasanya hidup di iklim dingin. Sudah tampak jelas perbedaan antara keduanya ya. Yang ini berwarna putih dan yang beruang tadi berwarna hitam. Kemudian melihat hewan jenis unggas ya. Terdapat banyak burung, bebek, itik, dan lain sebagainya. Habitatnya memang benar-benar dibuat semirip mungkin dengan aslinya ya. Terlihat lingkungan yang hijau, ada danau, ada itik atau bebek yang berenang, dan beberapa burung yang berterbangan. Lanjut lagi untuk melihat hewan-hewan lainnya yang ada di kebun binatang ini. Kebun binatang Tennoji ini merupakan salah satu tempat wisata yang recommended untuk rekreasi keluarga. Tempatnya yang hijau, nyaman, bersih, sehingga untuk tempat rekreasi keluarga itu sangat nyaman sekali. Ketika dirasa mulai lelah ketika berjalan-jalan di kebun binatang ini, tersedia juga untuk tempat beristirahat atau biasanya di setiap tepi jalan ada tempat duduk. Jadi bisa beristirahat ketika merasa lelah ya. Lanjut lagi, ternyata kami menemukan hewan yang mirip dengan bebek tetapi berbulu hitam dan mulutnya berwarna merah. Ternyata selain di dalam ruangan tadi, di sini juga ditemukan beberapa burung yang berada di dalam kandang yang begitu luas. Dan ini kami melihat ada beberapa hewan yang baru kita temui dan kami masih begitu asing ketika melihatnya. Hewan-hewan ini adalah penutup kami ketika mengunjungi kebun binatang Tennoji. Karena keterbatasan waktu, jadi hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini belum semuanya kami lihat ya. Sampai di sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.